Assalamualaikum. Hari ini dapur Toma Cherry akan memasak semur tahu telur yang rasanya enak banget, gurih, manis, legit, masaknya gampang. Bahan-bahannya 8 kotak tahu putih yang 500-an. Ini sudah tak cuci bersih dan tak potong jadi 2 tahu 1. 5 butir telur rebus yang sudah tak kupas, 600 ml air. Bumbu yang akan dihaluskan: 3 siung bawang putih, 8 butir bawang merah, 3 butir kemiri yang sudah disangrai. Bumbu lainnya: 1/4 biji pala yang sudah tak parut, setengah sendok teh merica bubuk, setengah sendok teh ketumbar bubuk. Bumbu tambahannya: 3 lembar daun salam, 1 ruas lengkuas yang sudah digeprek, 1 batang serai yang sudah digeprek, 4 sendok makan kecap manis, setengah keping gula merah, garam dan kaldu bubuk secukupnya. Pertama kita haluskan bumbunya. Kita masukkan bawang putih, bawang merah, kemiri, tambahkan air secukupnya dan ini kita blender. Ini bumbunya sudah halus, kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita goreng tahunya. Ini minyaknya sudah panas. Kita masukkan tahunya, kita goreng sampai matang dan berkulit. Kalau tahunya sudah matang dan berkulit, kita angkat, tiriskan. Sekarang kita tumis bumbunya dengan minyak yang sama, tapi ini sudah tak kurangin minyaknya. Kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Lalu kita masukkan serai, lengkuas, daun salam, kemudian kita masukkan biji pala, ketumbar bubuk, merica bubuk. Kita tumis bumbunya sampai matang dan tanek. Kalau bumbunya sudah matang dan tanek, kita masukkan tahu yang sudah digoreng, telur rebus, kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Lalu kita masukkan airnya, kemudian kita masukkan gula merah, garam, kaldu bubuk, kecap manis juga kita masukkan. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kita masak sampai semuanya matang, bumbu-bumbunya meresap dan kuahnya mengental. Jangan lupa untuk dicicip-cicip biar pas rasanya. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, kita matikan kompornya. Semur tahu telur sudah matang, siap disajikan. Nah ini dia, semur tahu telur sudah matang. Ini rasanya benar-benar enak banget. Kuahnya kental, gurih, manis, legit. Pokoknya benar-benar mantul pol. Buat makan nasi putih ku enaknya luar biasa. Ini bisa untuk lauk nasi uduk juga. Dan monggo resepnya untuk dicoba. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur Toma Cherry akan memasak sayur cecek tahu sawi putih yang rasanya enak banget, bikin nagih. Bahan-bahannya 10 kotak tahu putih yang sudah dikukus supaya kalau dimasak nggak hancur dan tak potong-potong. 400 gram cecek yang sudah dipotong-potong, 300 gram sawi putih yang sudah dipotong-potong, dan ini semua sudah tak cuci bersih. 1 liter santan. Bumbu-bumbu yang akan dihaluskan: 4 siung bawang putih, 10 butir bawang merah, 3 butir kemiri, 1 ruas kunyit, 7 biji cabai rawit campur, 4 biji cabai merah, 1 sendok teh ketumbar. Bumbu tambahannya: 1 batang serai yang sudah digeprek, 1 ruas lengkuas yang sudah digeprek, 2 lembar daun jeruk, 2 lembar daun salam, 2 biji cabai merah yang sudah diiris,
5 biji cabai hijau yang sudah diiris, garam, gula, dan kaldu bubuk secukupnya. Pertama kita haluskan bumbu-bumbunya. Kita masukkan ketumbar, bawang putih, bawang merah, kemiri, kunyit, cabai rawit, cabai merah. Tambahkan air secukupnya dan ini kita blender. Ini bumbunya sudah halus, kita tumis bumbunya. Sekarang kita tumis bumbunya. Ini minyaknya sudah panas. Kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Lalu kita masukkan serai, lengkuas, daun jeruk, daun salam. Kita tumis bumbunya sampai matang dan tanek. Kalau bumbunya sudah matang dan tanek, kita masukkan santannya. Kemudian kita masukkan tahu dan ceceknya. Kita aduk-aduk. Kita masak sampai santannya mendidih. Ini sering kita aduk-aduk sampai santannya mendidih supaya santannya nggak pecah. Kalau santannya sudah mendidih, kita masukkan garam, gula, dan kaldu bubuk. Lalu kita masukkan cabai hijau dan cabai merahnya. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian kita masukkan sawi putih. Kita aduk-aduk. Kita masak sampai semuanya matang. Bumbu-bumbunya meresap. Jangan lupa untuk dicicip-cicip biar pas rasanya. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, kita matikan kompornya. Sayur cecek tahu sawi putih sudah matang, siap disajikan. Nah ini dia, sayur cecek tahu sawi putih sudah matang. Ini rasanya benar-benar enak banget. Sedap, gurih, pedas, seger. Pokoknya benar-benar mantul pol. Ini cocok banget untuk menu sehari-hari. Masaknya gampang, rasanya yo enak banget. Dan monggo resepnya untuk dicoba. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini Dapur Tomat Cherry akan memasak soto Lamongan yang rasanya enak banget. Gurih, ngaldu, seger pol. Bahan-bahannya 1 kilo ayam. Ini saya pakai ayam potong yang sudah tak cuci bersih dan tak rebus selama 5 menit untuk menghilangkan kotorannya dan sisa darahnya. Bumbu-bumbu yang akan dihaluskan: 15 siung bawang putih, 20 butir bawang merah, 5 butir kemiri yang sudah disangrai, 2 ruas jahe, 3 jari kunyit yang sudah dibakar, 1 sendok makan ketumbar yang sudah disangrai, 1 sendok teh merica. Bumbu untuk tambahannya: 4 lembar daun jeruk, ini ukuran besar-besar, 2 ruas lengkuas yang sudah digeprek, 3 batang serai yang sudah digeprek, 3 batang daun bawang yang sudah diiris kecil-kecil, garam, gula, dan kaldu bubuk secukupnya. Pertama kita haluskan dulu bumbu-bumbunya. Kita masukkan bawang putih, bawang merah, kemiri, jahe, kunyit, ketumbar, merica. Tambahkan air secukupnya dan ini kita blender. Ini bumbunya sudah halus, kita tumis bumbunya. Sekarang kita tumis bumbunya. Ini minyaknya sudah panas. Kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Lalu kita masukkan serai, lengkuas, daun jeruk. Kita tumis bumbunya sampai matang dan tanek biar nggak bau bumbu mentah. Kalau bumbunya sudah matang dan tanek, kita matikan kompornya lalu kita angkat. Sebelumnya saya sudah merebus tulangan ayam 500 gram dengan 3 liter air supaya kuah sotonya itu lebih berkaldu dan gurih.
Kemudian kita masukkan ayamnya. Lalu kita masukkan bumbu soto yang sudah ditumis tadi. Kemudian kita masukkan garam, gula, dan kaldu bubuk. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kita masak sampai ayamnya mateng, empuk, bumbu-bumbunya meresap. Kalau ayamnya sudah matang dan empuk, jangan lupa untuk dicicipi biar pas rasanya. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, kita angkat ayamnya. Lalu kita masukkan daun bawangnya. Kita masak sampai daun bawangnya layu. Ini kuah sotonya sudah mateng, kita matikan kompornya. Kita sisihkan dulu. Kemudian kita goreng ayamnya. Ini minyaknya sudah panas, kita masukkan ayamnya. Kita goreng ayamnya setengah kering supaya nggak keras. Kalau ayamnya sudah setengah mateng, kita angkat, kita tiriskan. Kalau sudah dingin, kita suwir-suwir ayamnya. Lalu kita bikin koyak kerupuk udangnya. Kita masukkan 2 sendok makan bawang putih goreng. Kemudian kita masukkan kerupuk udangnya. Kita remet-remet kerupuk udangnya. Ini saya pakai 10 lembar, tapi di blendernya bertahap karena blendernya nggak muat. Kita blender sampai halus. Nah, ini koyak kerupuknya sudah tak blender semua. Kita sisihkan dulu. Bahan untuk pelengkap sotonya, ini ada koyak kerupuk udang, tomat yang sudah dipotong-potong, jeruk nipis yang sudah diiris, kubis atau kol yang sudah dirajang halus, telur rebus, mie suun yang sudah direndam dengan air sampai lembek, bawang merah goreng, daun seledri yang sudah diiris halus, sambal, ayam goreng yang sudah disuwir-suwir, dan kuah soto yang super enak, super gurih. Sekarang tinggal cara penyajiannya. Kita racik soto ayamnya. Kita masukkan mie suun ke dalam mangkok. Lalu masukkan kol atau kubis, ayam goreng yang sudah disuwir-suwir, bawang goreng, daun seledri. Kemudian kita siram dengan kuah soto yang super enak. Lalu kita kasih telur rebus, tomat biar seger, koyak kerupuk, jeruk nipis. Terakhir kita kasih sambal yang super pedas. Soto ayam Lamongan siap disajikan. Nah, ini dia soto ayam Lamongan sudah jadi. Ini rasanya benar-benar enak banget, ngaldu, seger, gurih, pokoknya benar-benar mantul pol. Walaupun tanpa ikan bandeng, rasanya itu juara, super enak, super endul. Dan monggo resepnya untuk dicoba. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini Dapur Tomat Cherry akan memasak tumis tahu bakso saus tiram yang rasanya enak banget. Masaknya gampang, bikin nagih. Bahan-bahannya 10 kotak tahu putih yang 500-an sudah tak cuci bersih dan dipotong kotak kecil-kecil. 8 butir bakso yang sudah diiris tipis, 300 ml air. Bumbu-bumbunya ini semuanya sudah tak iris-iris. 7 butir bawang merah, 4 siung bawang putih, 2 buah tomat, 5 biji cabai rawit merah, 5 biji cabai merah keriting, 10 biji cabai hijau, 1 batang daun bawang. Untuk sausnya 3 sendok makan kecap manis, 1 bungkus saus tiram, 2 sendok makan saus sambal, setengah sendok teh merica bubuk, garam, gula, dan kaldu bubuk secukupnya. Pertama kita goreng dulu tahunya.
Ini minyaknya sudah panas, kita masukkan tahunya. Kita goreng tahunya sampai berkulit. Kalau tahunya sudah berkulit, kita angkat, tiriskan. Lanjut kita tumis bumbunya dengan minyak yang sama, tapi ini minyaknya sudah tak kurangin. Kita masukkan bawang merah dan bawang putihnya dulu. Kita tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Kalau bawang merah dan bawang putihnya sudah harum, kita masukkan bakso, tahu yang sudah digoreng. Kita aduk-aduk sebentar. Lalu kita masukkan kecap manis, saus tiram, saus sambal. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian kita masukkan airnya. Lalu masukkan merica bubuk, garam, gula, dan kaldu bubuk. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kita masak sampai semuanya matang, bumbu-bumbunya meresap, airnya agak menyusut. Ini airnya sudah agak menyusut, kita masukkan tomat hijau, cabai rawit, cabai merah keriting, cabai hijau. Kita aduk-aduk, kita masak sampai tomat dan cabai-cabiannya ini layu. Jangan lupa untuk dicicip-cicip biar pas rasanya. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, terakhir kita masukkan daun bawangnya. Kita aduk-aduk sebentar sampai daun bawangnya layu. Tumis tahu bakso saus tiram sudah matang. Kita matikan kompornya dan kita angkat. Lalu kita taruh di piring saji. Ini benar-benar yummy dan siap disajikan. Nah, ini dia tumis tahu bakso saus tiram sudah matang. Ini rasanya benar-benar enak banget. Sedap, gurih, pedas, manis, pokoknya benar-benar mantul pol. Ini buat makan nasi putih sing anget-anget iku enake luar biasa. Dan monggo resepnya untuk dicoba. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur Tomat Cherry akan memasak ikan asap kuah santan pedas yang rasanya enak banget, bikin nagih, ngabisin nasi sebakul. Bahan-bahannya 6 potong ikan asap yang sudah tak cuci bersih, setengah papan tempe yang sudah tak potong-potong, 700 ml santan, bumbu-bumbu yang akan dihaluskan, 4 siung bawang putih, 6 butir bawang merah, 3 butir kemiri, 1 ruas kunyit, 1 ruas kecil jahe, 5 biji cabai rawit, 5 biji cabai merah, 1 sendok teh ketumbar. Bumbu tambahannya 1 batang serai yang sudah digeprek, 1 ruas lengkuas yang sudah digeprek, 2 lembar daun jeruk, 1 buah tomat yang sudah dipotong-potong, 10 biji cabai rawit foto, 3 biji cabai hijau yang sudah diiris-iris, garam, gula, dan kaldu bubuk secukupnya. Pertama kita haluskan dulu bumbu-bumbunya. Kita masukkan ketumbar, bawang putih, bawang merah, kemiri, kunyit, jahe, cabai merah, cabai rawit. Tambahkan air secukupnya dan ini kita blender. Ini bumbunya sudah halus, kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita goreng tempenya. Ini minyaknya sudah panas, kita masukkan tempenya. Kita goreng tempenya setengah matang. Kalau sudah setengah matang, kita angkat, kita tiriskan. Kemudian kita goreng ikan asapnya. Kita masukkan ikan asapnya. Kita goreng setengah matang juga,
Tujuan ikan asapnya digoreng ini supaya lebih kesat. Ini ikan asapnya sudah setengah matang, kita angkat, kita tiriskan. Sekarang kita tumis bumbu-bumbunya. Ini minyaknya sudah panas, kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Lalu kita masukkan serai, lengkuas, daun jeruk. Kita tumis bumbunya sampai matang dan tanek. Kalau bumbunya sudah matang dan tanek, kita masukkan santannya. Kemudian kita masukkan garam, gula, dan kaldu bubuknya. Kita aduk-aduk. Ini sering kita aduk-aduk sampai mendidih supaya santannya nggak pecah. Ini santannya sudah mendidih. Kita masukkan ikan asap dan tempe yang sudah digoreng. Kita aduk-aduk. Kemudian kita masukkan tomat, cabai rawit utuh, cabai hijau. Kita masak sampai semuanya matang, bumbu-bumbunya meresap. Jangan lupa untuk dicicip-cicip biar pas rasanya. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, kita matikan kompornya. Ikan asap kuah santan pedas sudah matang dan siap disajikan. Lalu kita taruh di mangkok saji. Ini beneran rasanya enak banget, sedep pol. Terakhir kita taburi bawang goreng supaya rasanya makin nendang. Nah, ini dia ikan asap kuah santan pedas sudah mateng. Ini rasanya benar-benar enak banget, sedap, gurih, pedas, pokoknya benar-benar mantul pol. Ini cocok banget untuk menu sehari-hari, masaknya gampang, dan monggo resepnya untuk dicoba. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini Dapur Tomat Cherry akan memasak rica-rica ayam kemangi yang rasanya enak banget, pedesnya mantep, bikin nagih. Bahan-bahannya 600 gram ayam yang sudah dipotong kecil-kecil dan dicuci bersih. Bumbu untuk marinasinya setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh merica bubuk. Bahan lainnya 2 ikat daun kemangi yang sudah dipetik-petik dan dicuci bersih, 400 ml air. Bumbu-bumbu yang akan dihaluskan 4 siung bawang putih, 8 butir bawang merah, 4 butir kemiri, 1 ruas kunyit, 1 ruas jahe, 1 genggam cabai rawit merah, 10 biji cabai merah, 1 buah tomat. Bumbu tambahannya 1 batang daun bawang yang sudah dipotong-potong, 1 ruas lengkuas yang sudah digeprek, 1 batang serai yang sudah digeprek, 2 lembar daun jeruk, setengah sendok teh merica bubuk, garam, gula, dan kaldu bubuk secukupnya. Pertama kita marinasi dulu ayamnya. Kita masukkan garam, kaldu bubuk, dan merica bubuk ke dalam ayamnya. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Ini gunanya ayamnya dimarinasi itu supaya ayamnya itu ada rasanya, supaya lebih gurih. Kalau sudah tercampur rata, ini kita diamkan kurang lebih 10 menit supaya bumbunya meresap. Sambil nunggu ayamnya dimarinasi, kita blender bumbunya. Kita masukkan bawang putih, bawang merah, kunyit, jahe, kemiri, cabai merah, cabai rawit, tomat. Tambahkan air secukupnya dan ini kita blender. Ini bumbunya sudah halus, kita sisihkan dulu. Kemudian kita goreng ayam yang sudah dimarinasi. Ini minyaknya sudah panas.
kita masukkan ayamnya. Kita goreng ayamnya sampai matang, tapi nggak usah kering-kering. Kalau ayamnya sudah matang, kita angkat, kita tiriskan. Sekarang kita tumis bumbu-bumbunya dengan minyak yang sama, tapi ini minyaknya sudah tak kurangin. Kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Kemudian kita masukkan daun jeruk, serai, lengkuas. Kita tumis bumbunya sampai matang dan tanek. Kalau bumbunya sudah matang dan tanek, kita masukkan airnya. Kita aduk-aduk, kita tunggu sampai airnya mendidih, baru kita masukkan yang lainnya. Ini airnya sudah mendidih, kita masukkan ayam yang sudah digoreng. Kita aduk-aduk sebentar. Lalu kita masukkan merica bubuk, garam, gula, dan kaldu bubuk. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kita masak sampai ayamnya matang, empuk, bumbu-bumbunya meresap, dan kuahnya agak menyusut. Ini ayamnya sudah empuk, kuahnya juga sudah agak menyusut, sudah kental. Jangan lupa untuk dicicip-cicip biar pas rasanya. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak. Terakhir kita masukkan daun bawang, lalu daun kemangi. Kita aduk-aduk sebentar sampai daun bawang dan daun kemanginya layu. Rica-rica ayam daun kemangi sudah matang. Kita matikan kompornya dan siap disajikan. Nah, ini dia rica-rica ayam daun kemangi sudah matang. Ini rasanya benar-benar enak banget. Sedap, gurih, pedas, wangi, pokoknya benar-benar mantul pol. Ini cocok banget buat menu sehari-hari karena rasanya super enak. Kuahnya kental, bumbunya medok, dan monggo resepnya untuk dicoba. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur tomat cherry akan memasak sambal goreng ati ampla pete yang rasanya enak banget, gurih, sedap, pulen. Bahan-bahannya 1 kilo kentang yang sudah tak kupas dan tak potong kotak kecil-kecil dan tak cuci bersih, 3 pasang ati ampla yang sudah tak rebus dan tak potong kecil-kecil, 2 papan pete yang sudah tak kupas dan tak cuci bersih. Bumbu-bumbu yang akan dihaluskan: 4 siung bawang putih, 8 butir bawang merah, 3 butir kemiri yang sudah tak sangrai, 1 buah tomat, 150 gram cabai merah yang sudah direbus. Untuk bumbu tambahannya: 2 buah cabai merah yang sudah tak buang isinya dan tak iris serong, 3 lembar daun salam, 1 batang serai yang sudah tak geprek, 1 ruas lengkuas yang sudah tak geprek, garam, gula, dan kaldu bubuk secukupnya. Pertama kita haluskan dulu bumbu-bumbunya. Kita masukkan bawang putih, bawang merah, kemiri, tomat, cabai merah. Tambahkan air secukupnya dan ini kita blender. Ini bumbunya sudah halus, kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita goreng kentangnya. Ini minyaknya sudah panas. Kita masukkan kentangnya. Kita goreng kentangnya sampai matang dan kecoklatan. Kalau kentangnya sudah matang dan kecoklatan, kita angkat kentangnya. Kita tiriskan. Kemudian kita goreng ati amplaknya. Kita masukkan ati amplaknya. Kita goreng setengah matang.
Ini sudah setengah matang ati amplaknya, kita angkat, kita tiriskan. Lalu kita goreng juga cabai merah irisnya, kita masukkan cabai merah irisnya, kita goreng sampai matang. Kalau cabai merahnya sudah matang, kita angkat, tiriskan. Sekarang kita tumis bumbunya. Ini minyaknya sudah panas. Kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Lalu kita masukkan serai, lengkuas, daun salam. Kita tumis bumbunya sampai matang dan tanek. Kalau bumbunya sudah matang dan tanek, kita masukkan garam, gula, dan kaldu bubuknya. Kemudian kita masukkan petiknya. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kita masak petiknya setengah matang. Ini petiknya sudah setengah matang. Kita masukkan kentang dan ati ampla yang sudah digoreng. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kita masak sampai semuanya matang, bumbu-bumbunya meresap. Terakhir kita masukkan cabai merah gorengnya separuhnya. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Sambal goreng ati ampla pete sudah matang. Kita matikan kompornya dan ini siap kita sajikan. Kemudian kita taruh di piring sambal goreng ati ampla petiknya. Ini rasanya benar-benar enak banget. Di atasnya kita taburi sisaan cabai merah gorengnya dan bawang goreng, biar makin sedap, makin enak. Nah, ini dia sambal goreng kentang ati ampla petiknya sudah matang. Ini rasanya benar-benar enak banget. Sedap, gurih, pedas, manis. Kentangnya ini benar-benar pulen. Walaupun tampak santan, rasanya juara pol. Iki cocok banget untuk pendamping opor ayam. Dan monggo resepnya untuk dicoba. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum.